Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Matematika Ekonomi Lanjut atau Matematika Ekonomi 2, gitu ya. Yaitu tentang bab pertama, yaitu limit. Oke. Sebenarnya apa sih limit itu? Limit ini adalah sebenarnya bagian dari derivasi ya, kalkulus atau dasar dari itu ya. Limit itu adalah suatu pendekatan ya, suatu pendekatan dari nilai yang itu tidak bisa terjawab secara matematika biasa seperti itu, maka kita gunakan konsep limit itu. Jadi misalnya limit fx dari suatu fungsi di mana x-nya itu sendiri mendekati dari a. Ya, seperti itu. Sebagaimana misalnya kalau Anda itu mendapatkan berapa sih nilainya 5/0, seperti itu. Ya, berapa sih nilainya 5/0? Seringkali ketika di awal-awal perkuliahan saya mendapatkan 5/0 itu jawabannya tak terhingga. Ya, seperti itu. Padahal kalau Anda coba buka kalkulatornya, tapi sekali lagi kalau kalkulatornya itu benar, maka jawabannya tak terhingga. Ya, seperti itu. Apa jawabnya kira-kira? Tapi seringkali Anda menjawab tak terhingga. Loh, kok bisa tak terhingga? Ya karena dulu diajarkan oleh guru seperti ini ya, seperti itu. Ya, barangkali ini adalah kesalahpahaman ya. Mungkin dulu tidak mendengarkan dengan betul seperti itu, sehingga tetap saja 5/0 adalah tak terhingga. Maka silakan aja coba buka-buka buku seperti itu. Analoginya 5/0 itu adalah seperti halnya sesuatu yang belum jelas pertanyaannya. Contohnya, kalau misalnya Anda mempunyai buah rambutan 10 dibagi terhadap kepada 5 orang, maka tentunya jawabannya hasilnya adalah jelas. 5 dibagi 10 dibagi 5 adalah 2. Dibagi 2 adalah 5. Ya, seperti itu. Tapi kalau dibagi 0, maka itu seperti nggak jelas itu. Dibagi kepada berapa orang. Ya, dibagi kepada, nah nggak jelas itu. Nah, seperti itu. Sehingga kalau Anda membuka kalkulator, coba saya buka di kalkulatornya saya, apa benar nih di aplikasi yang sudah include di Windows-nya ya. Oke, Anda lihat di sini. 5 dibagi 0. Nah, 5 dibagi 0, maka hasilnya cannot divide by 0. Atau kalau dalam kalkulator saintifik ya, itu biasanya akan muncul jawaban bahwa error. Nah, seperti itu. Jadi mathematical error. Ya, seperti itu. Sehingga kalau mendapatkan persoalan seperti ini, maka bisa dijawab dengan konsep limit ya, pendekatannya. Jadi bukan nilai aslinya tetapi nilai pendekatannya ya. Makanya itulah diperlukan limit ya, konsep limit ini. Termasuk nanti untuk mendapatkan nilai satu fungsi yang discontinue ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan tentunya limit ini sekali lagi seperti yang saya sampaikan semula, ini adalah bagian dari dasar dari derivasi atau kalkulus ya, seperti itu. Sebagai bagian dari kalkulus. Oke. Yang pertama adalah untuk limit dari X mendekati 0.
Ya, seperti itu. 1/X sama dengan itu berapa sih? Kalau misalnya X mendekati 0. Ya, seperti itu. Kalau soalnya limit X mendekati 0 dari 1/X, maka sebenarnya ini ada dua jawaban. Ya, kalau didekati dari 0 kan itu berarti bisa didekati dari sisi positif atau dari sisi kanan. Ya, seperti itu. Dari sisi kanan itu berarti dari besaran nilai yang besar. 1 miliar, 1 juta, 1000, 100, dan seterusnya mendekati 0. Berarti nanti apa namanya? Nanti notasinya itu sudah ada di dalam slide saya. Oke. Nanti notasinya seperti ini. Ya. Maka X mendekati 0 dari sisi positif. Ya, karena memang 0 itu bisa didekati dari dua arah. Dari sisi kanan, dari sisi kiri. Dari sisi kanan itu dari sisi positif yang besar menuju ke 0 itu sendiri. Atau dari sisi negatif. Jadi dari negatif yang besar, minus 1 miliar dan seterusnya tadi, sampai minus 10, minus 5, minus 1, minus 0,0 sekian, sampai 0. Ya, seperti itu. Jadi didekati dari sisi negatif. Sehingga notasinya adalah seperti ini. X mendekati 0, di atasnya itu ada negatifnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada soal X mendekati 0 dari 1/X seperti itu, maka mestinya jawabannya ada dua. Ya, dari sisi 0 yang positif, dari sisi 0 yang negatif. Ya, mendekati 0 yang dari positif, mendekati 0 dari yang negatif. Ya, seperti itu. Lantas bagaimana jawabannya? Oke. Maka kita tulis saja fungsinya. Ya, kita buat tabel X, terus di bawahnya 1/X. Ya, dari fungsi 1/X. Ya, seperti itu. Coba kita masukkan kalau misalnya 10. Gampang ya. 10. Berarti 1/X-nya adalah 0,1. Ya, seperti itu. Oke. Kalau 5. Berarti berapa? 0,5. Ya, seperti itu. Dan seterusnya. Kalau 1, berarti ya 1. Ya, 1 ya. Ya, seperti itu. Terus kalau 0,1 berarti 10. Artinya apa? Maka semakin kecil nilai X-nya, ya seperti itu. 10, 5, 1, 0,1 itu kan berarti semakin kecil ya. Atau semakin mengecil ya, seperti itu. Atau mengecil ya, seperti itu. Maka artinya nilai dari fungsinya tersebut 1/X itu adalah membesar. Sehingga kalau diteruskan ya semakin lama semakin besar. Ya, seperti itu. Anda lihat di sini yang di atas ini X-nya. Maka X-nya itu semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil. Nah, terus ingat ya, hati-hati. Ini 10 pangkat minus 8. 10 pangkat minus 8 itu bukan minus ya, seperti itu. Itu 10 pangkat minus 8 itu kan artinya 1/10 pangkat 8. Ya, seperti itu. Atau 1/100 juta. 1/100 juta 1 dibagi 1/100 juta ya, maka hasilnya adalah 100 juta. Oke, seperti itu. Sehingga artinya apa? Semakin lama X-nya semakin mengecil atau semakin mendekati 0, maka hasilnya itu adalah tak terhingga. Seperti itu. Artinya apa? Bahwa kalau Anda ditanya 5/0 itu berapa, ya, maka 5/0 itu sekali lagi ya error. Seperti itu. Tetapi kalau pendekatannya dari 5 dibagi suatu bilangan yang mendekati 0,
Ya, seperti itu. Atau pendekatan dari 1/x, di mana x itu mendekati 0, seperti itu, maka hasilnya tak terhingga. Jadi kalau misalnya jawabnya tak terhingga, itu adalah nilai pendekatannya adalah tak terhingga ketika x-nya mendekati 0 atau pembaginya mendekati 0. Ya, seperti itu. Oke, jadi bisa dipahami ya. Oke, yang selanjutnya kalau dari sisi yang negatif, sekali lagi sisi yang negatif itu berarti negatif yang besar banget, 1 triliun, tapi negatif minus 1 triliun, minus 1 miliar, minus 1 juta, dan seterusnya. Maka itu ya sama polanya. Ya, kita dekati saja, kita buat tabel X dan 1/x seperti itu. Enggak, kalau misalnya besar negatifnya minus 10, saya tidak perlu mencontohkan minus 1 triliun ya, seperti itu. Artinya berarti minus 0,1, minus 0,2 kalau dibagi minus 5. Kalau dibagi minus 1 adalah minus 1. Oke, dibagi minus 0,1 adalah 10. Dibagi minus 0,01 adalah minus 100, seperti itu. Artinya apa? Semakin mengecil, semakin mengecil. Kalau didekati dari sisi negatif, ya seperti itu. Ya, seperti itu. Maka nilainya adalah minus tak terhingga. Jadi ketemunya berarti ada 2. Kalau didekati dari sisi negatif seperti itu, maka hasilnya minus tak terhingga. Kalau didekati dari sisi positif, maka hasilnya tak terhingga. Ya, seperti itu. Silakan cermati lagi. Baik, kita lanjutkan lagi. Oke, yang selanjutnya, oh ya, sebelumnya. Oke, artinya apa? Kalau Anda nanti menemui persoalan limit dari X menuju 0, ya seperti itu, maka giringlah ke arah itu tadi, ke arah 1/x, ya seperti itu, ke arah 1/x. Kalau misalnya 5/x, ya diarahkan saja, berarti 5 dikalikan 1/x, sehingga yang kita selesaikan adalah 1/x-nya. Hasilnya berapa, maka tinggal dikalikan dengan 5. Oke, nanti Anda ketahui lebih lanjut kalau Anda sudah mendapatkan propertisnya. Prinsipnya, ya maka arahkan penyelesaiannya itu menjadi 1/x. Ya, seperti itu. Sehingga nggak perlu bingung-bingung ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kalau X mendekati tak terhingga. Nah, seperti itu. Tak terhingga. Ya, tak terhingga itu kan besar ya angkanya. Ya, seperti itu. Besarnya berapa kita juga nggak tahu ya. Tak terhingga gitu. Tapi kalau tak terhingga itu masih mending. Ya, seperti itu. Tak terhingga itu masih mending. Tak terhingga itu berarti ada angkanya sebenarnya, cuman angkanya besar banget. Nah, seperti itu, besar banget, sehingga ya semestinya 0. Oke, maka coba kita ikuti pendekatannya. Oke, jadi ada limit X mendekati tak terhingga dari suatu fungsi 1/x. Ya, seperti itu. Bagaimana jika X mendekati tak terhingga?
Artinya X didekati menuju tak terhingga. Dan sebaliknya kalau ada limit X menuju minus tak terhingga. Bagaimana jawabannya? Oke, dengan cara yang sama, pola yang sama dengan tadi, maka kita akan dapat mengetahui hasilnya. Oke, seperti itu. Cuman kalau ini sebenarnya berbeda ya dengan tadi. Kalau 0, kalau limit X mendekati 0, maka otomatis semestinya jawabannya ada 2. Kecuali kalau di awal dia sudah menyatakan limit X mendekati 0 dari sisi positif. Ya, seperti itu. Kalau ini limit mendekati limit dari X mendekati tak terhingga. Ya, seperti itu. Maka jawabannya ada 1. Tapi bagaimana kalau ada limit mendekati minus X? Minus tak X mendekati minus tak terhingga. Oke, kita ikuti saja. Nah, kalau misalnya limit X mendekati tak terhingga, kita mulai dari angka X yang kecil dulu. Ya, 0,01 seperti itu. Maka jawabannya adalah 1000 per X-nya. Kalau 0,01 maka jawabannya adalah 100. Seperti itu. 1. Kalau 10 X-nya berarti 1 per X adalah 0,1. Dan terusnya. Dan seterusnya. Kalau seterusnya berarti X-nya semakin membesar, maka 1 per X-nya itu semakin mengecil. Ya, seperti itu. X-nya 1000, maka 1 per X-nya adalah 0,001. Oke, Anda lihat di sini, maka 1 per X-nya itu sangat kecil, menjadi kecil banget. 0,00001. Ya, seperti sehingga dapat kita simpulkan kalau X-nya itu mendekati tak terhingga, tak terhingganya itu positif, bukan dari sisi positif ya, positif tak terhingga seperti itu, maka hasil dari 1 per X itu adalah 0. Ya, seperti itu. Oke, jadi bisa dipahami ya. Oke, dan dengan cara yang sama untuk X mendekati minus tak terhingga seperti itu, maka minusnya adalah semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil, hingga akhirnya kalau X-nya minus 10 pangkat 8 seperti itu, maka hasilnya minus 0,0000 ya, 0,0000001 ya, seperti itu. Sehingga artinya apa? Kalau limit dari X mendekati tak terhingga dari 1 per X, ya, dimana X nilainya minus tak terhingga, ya, seperti itu. X mendekati minus tak terhingga, maka hasilnya adalah. Oke, jadi dengan demikian, kalau ada persoalan limit X mendekati tak terhingga ataupun X mendekati minus tak terhingga dari fungsi 1 per X seperti itu, maka hasilnya adalah 0. Ya, seperti itu. Sehingga kalau misalnya Anda menemukan persoalan, maka sekali lagi arahkan persoalannya itu menuju 1 per X. Misalnya 100 per X gampangannya seperti itu, maka rubah saja 100 per X itu kan berarti 100 dikalikan 1 per X. Nah, berarti kan mudah toh? 100 dibagi 1 per X, 1 per X-nya ketemunya 0, seperti itu. 100 dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Ya, seperti itu. Jadi diarahkan saja. Diarahkan saja ke penyelesaian ini. Sorry. Sehingga sekali lagi kalau ada persoalan
yang ada X mendekati tak terhingga, maka arahkan saja ke seper X. Seper X. Sehingga nggak usah bingung kalau misalnya itu tadi limit X mendekati tak terhingga ya 100 per X ya, misalnya seperti itu ya, maka dirubah saja limit X mendekati tak terhingga 100 dikalikan seper X, kan sama saja ya. Maka sehingga yang kita selesaikan adalah seper X-nya dulu, 100 dikeluarkan. Ya, 100 dikeluarkan berarti 100 dikali limit X mendekati tak terhingga. Ini kalau kita tulis berarti 100 dikalikan limit X mendekati tak terhingga dari seper X. Ya, seperti itu. Jadi kita selesaikan seper X-nya dulu. Seper X-nya itu hasilnya kalau X mendekati tak terhingga ya sama dengan 0. Maka tinggal kalikan saja 100 dikalikan hasil limitnya tadi. 100 kalikan 0 adalah 0. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah operasi limit. Dalam operasi limit, penyelesaian soal dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala untuk menghindari bentuk-bentuk sebagaimana berikut. Ya, seperti itu. Jadi jangan maksa Anda dapatnya 0 per 0. 0 per 0 itu nggak bisa. Jangankan 0 per 0. 1 per 0 aja nggak bisa. Apalagi 0 per 0. Atau tak terhingga per tak terhingga. Jadi hindari ini. Caranya bagaimana? Ya gunakan tadi itu. Pendekatan yang dua tadi itu. Ya. Limit X mendekati tak terhingga dari seper X. Atau limit X mendekati 0 dari sisi positif dari seper X. Atau dari sisi negatif dari seper X. Oke, jadi diarahkan soalnya ke situ. Maka nanti supaya tidak ketemunya 0 per 0. Jadi jangan memaksa hasil akhirnya 0 per 0. Nah, seperti itu. Maka itu nggak bisa. Nah, seperti itu. Justru itu yang mau diselesaikan. Nah, kok malah hasilnya ya masih menyisakan permasalahan. Oke. Untuk itu diperlukan rekayasa matematis. Yang tentunya diperlukan konsep dasar tersendiri tentang limit, konsep dasar tentang limit itu sendiri dengan memanfaatkan properties limitnya. Ya, seperti itu. Rekayasa matematis itu bagaimana sih? Ya, seperti itu. Contohnya rekayasa matematis itu adalah Oke, contohnya rekayasa matematis itu 10 per 5. Kalau langsung kan 2. Ya, seperti itu. 10 per 5 itu ya sama dengan 5 kali 2 per 5. Ya toh? 5 dengan 5 dicoret berarti hasilnya 2. Itu adalah rekayasa matematis. Atau misalnya X kuadrat minus 2 kuadrat. Nah, X minus 2. Nah, dengan limit X mendekati 2. Ya, seperti itu. Ingat, ini 2 pangkat 2 ya, atau 2 kuadrat ya, seperti itu. Kalau misalnya kita tidak menggunakan limit seperti itu, maka hasilnya tentunya kalau X-nya dimasukkan 2, berarti 0 per 0. Nah, seperti itu. Berarti ini perlu direkayasa matematis. Rekayasa matematis itu dibuat ya sedemikian rupa, ya seperti itu, dibuat sedemikian rupa
Ya, yang penting itu tidak menyalahi aturan. Itu namanya engineering, ya seperti itu. Contohnya manusia itu kan nggak bisa terbang, tapi bagaimana manusia itu bisa merekayasa sehingga dia itu bisa terbang? Ya pakai apa? Ya pakai alat. Ya, sehingga tadinya nggak bisa punya kemampuan untuk terbang, maka bisa terbang. Ya, seperti itu. Pakai apa? Pakai pesawat. Bahkan sekarang ada pakai apa itu turbojet pribadi, individu, solo. Seperti itu. Sehingga kita nggak perlu naik pesawat, tapi cukup pakai alat seperti itu, maka kita bisa terbang. Oke, kembali lagi ke sini. Bagaimana rekayasanya? Oke, kita tulis lagi. Jangan lupa ditulis ya. Limit X. Aduh. Jangan. Oke. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat minus 2 kuadrat per X minus 2. Ya, seperti itu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita masukkan begitu saja X sama dengan 2, ya seperti itu, maka hasilnya 0 per 0. Ya, maka perlu direkayasa. Bagaimana cara merekayasa? Maka limitnya tetap ditulis mendekati 2. Oke. Sedangkan yang atas itu X kuadrat minus 2 kuadrat. Anda harus ingat dan harus hafal di luar kepala ya. Rumus A kuadrat minus B kuadrat. Maka A plus B dikalikan A min. Ya, berarti A plus 2 dikalikan X min. Ya, seperti itu. Ya. Jadi, ini dipecah menjadi X plus 2. Sorry kok A tadi. X plus 2 dikalikan X minus 2, maka tidak merubah arti dari bagian penyebutnya. Bagian pembilang. Ya, seperti itu. Dibagi X minus 2. Ya, Anda lihat di sini. Karena sama-sama ada X minus 2, maka kita coret. Lah, ini kan sudah ketemu. Limit X mendekati 2 dari X plus 2. Ya, dari X mendekati 2 dari X plus 2 berarti sama dengan 4. Oke, jadi seperti itu. Tapi ingat, 4 ini sebenarnya bukan nilai yang sebenarnya, tetapi nilai pendekatannya. Makanya ini kalau digambar, maka fungsinya ini menjadi diskontinu. Diskontinunya bagaimana sih? Nah, contohnya ini kalau misalnya ini Y, ini kalau digambar, oke, interceptnya adalah 2, 1, 2, seperti itu. Oke. Kalau misalnya X-nya adalah 1, berarti nilai fungsinya adalah 3. Seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, anggap saja ini memotong 2 ya. Oke. Maka di saat X-nya sama dengan 2, maka sebenarnya yang di sini ini, ya, yang sebenarnya di sini ini adalah berlubang.
Jadi tidak ketemu 4. Ya, jadi tidak ketemu 4 tapi ber-S. Ya. Jadi ketemunya adalah berubah. Karena pada tepat sama dengan 2, ya maka itu tadi kalau dimasukkan begitu saja nilainya 0/0. Ya, tidak terdefinisikan tadi. Toma error itu tadi. Sehingga dicari pendekatannya. Pendekatannya bagaimana? Ya direkayasa tadi. Ya, seperti itu. Sehingga hasilnya adalah 4. Ya, jadi 4 ini X sama dengan 2. Y-nya itu adalah 4. Kalau fungsinya itu adalah Y, seperti itu. Y fungsi dari X. Ya. Jadi nilai 4 itu adalah nilai pendekatan. Maka fungsi ini itu adalah fungsi diskontinu. Maka dia tidak berlanjut pada saat X sama dengan 2. Sehingga yang kita dapatkan nilainya itu sama dengan 4 adalah nilai pendekatannya. Ya, seperti itu. Oke, itulah yang disebut rekayasa matematis. Ya. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah properties dan fakta di dalam limit. Nah, seperti itu. Misalnya limit dari suatu fungsi yang fungsinya itu bisa dikalikan dengan C ya, seperti itu. Maka C-nya itu, C itu konstanta, maka C-nya itu sebaiknya dikeluarkan dulu. Ya, jadi C-nya itu dikeluarkan dulu. Nah, contoh sederhananya limit S. Ya, misalnya kalau Anda ketemui limit X mendekati 2, ya mudah-mudah aja ya, biar Anda ya seperti itu. 10x, misalnya seperti itu. Tapi kan tadi sebenarnya sudah saya terangkan 100/x ya sebenarnya, atau 10x seperti. Maka ini sebenarnya nilainya sama dengan limit x mendekati 2 dari x dikalikan dengan 10. Ya, seperti itu. Sehingga kalau ada konstanta atau potensial bisa diperas konstantanya seperti itu, maka dikeluarkan saja konstantanya. Sehingga yang kita selesaikan adalah yang ribetnya. Ya, seperti itu. Oke. Baru setelah ketemu hasilnya dikalikan dengan konstantanya. Oke. Selanjutnya, kalau ada limit dari fungsi yang dijumlahkan atau fungsi yang dikalikan dengan fungsi yang lain, seperti itu, maka kita bisa memecahnya dengan menyelesaikan masing-masing fungsi itu. Jadi diselesaikan fungsi x-nya dulu, ya, terus diselesaikan dengan fungsi gx-nya dulu, tapi jangan lupa ditulisi limitnya, ya, nggak boleh terpisah gitu aja, jangan lupa ditulisi limitnya. Baru kalau sudah dapat hasilnya maka dijumlahkan kalau operasinya penjumlahan, atau dikurangi kalau hasilnya pengurangan. Oke, yang selanjutnya properties atau sifat yang ketiga adalah limit dari suatu fungsi yang dikalikan dengan fungsi yang lain. Fungsinya itu x dan gx seperti itu. Maka sama dengan yang semula, yang sebelumnya, maka selesaikan saja satu persatu fungsinya. Jadi limit
X dari mendekati A dari fungsi X dan limit X mendekati A dari Gx. Selesaikan dulu. Kalau sudah selesai, maka hasilnya dikalikan. Ya, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya, properties yang keempat itu sebenarnya sama dengan properties yang ketiga. Ya, seperti itu. Kalau tadi perkalian, kalau ini pembagian, maka juga sama. Maka selesaikan dulu satu persatu limitnya, baru hasilnya dibagikan. Ya, seperti itu. Oke, dikasih contoh yang enak aja. Ya, biar Anda nggak mumetnya. Nanti sulit-sulitnya ya dibuat latihan. Nah, seperti itu. Maka caranya ya diselesaikan dulu. Limit X mendekati 2, 3X minus 2, ya seperti itu. Dibagi limit X mendekati 2 dari 2X kuadrat plus 3. Jadi selesaikan atasnya dulu. Kalau 3X minus 2, berarti berapa ini? 3X minus 2 berarti 6 minus 2, berarti 4. Ya, seperti itu. Yang bawah, 2X kuadrat berarti 8 plus 3, 11. Ya, seperti itu. Maka hasilnya 4/11. Oke, jadi prinsipnya seperti itu. Jadi yang Anda perhatikan adalah prinsipnya itu ya. Sehingga kalau ada fungsi yang dibagikan atau fungsi yang dikalikan, maka Anda bisa menyelesaikan satu persatu fungsinya dulu. Tentunya dengan memasukkan limitnya itu. Oke. Yang selanjutnya, yang properties kelima, limit dari suatu fungsi, terus fungsinya itu dipangkatkan. Ya, seperti itu. Limit dari suatu fungsi, terus fungsinya itu dipangkatkan. Maka sekali lagi, Anda selesaikan dulu fungsinya. Kalau sudah selesai dari fungsinya itu, Anda sudah menyelesaikannya, maka hasilnya berapa baru dipangkatkan. Ya, seperti itu. Dan nomor 6 ini saya pikir sama ya. Karena ingat, akar itu sebenarnya adalah pangkat yang mempunyai nilai atau angka yang rasional. Ya, seperti itu. Jadi selesaikan bilangan yang di dalam akar atau radikalnya. Ya, seperti itu. Baru hasilnya adalah diakarkan. Oke. Sehingga seperti itu ya. Oke. Oke, selanjutnya fakta-fakta yang ada di dalam limit. Limit dari konstanta. Ya, limit dari konstanta ya konstanta itu sendiri. Ya, nggak usah bingung. Limit dari 25. Nah, di mana X itu mendekati 10. Ya. Karena sudah jelas 25 ya hasilnya 25. Ya. Meskipun X mendekati berapapun ya, maka hasilnya 25. Kenapa ya? Karena itu adalah konstanta. Ya, seperti itu. Terus limit dari X di mana X itu mendekati A, ya hasilnya adalah A. Ya, limit dari 10 limit dari X. X-nya itu mendekati 2. Seperti itu. Ya, berarti hasilnya ya adalah 2. Oke. Limit dari X pangkat N seperti itu, di mana X-nya itu mendekati A, maka hasilnya ya A pangkat N. Oke, jadi itu ya sifat-sifat atau fakta dalam limit. Sehingga ini diperhatikan, walaupun ini tampaknya sederhana, tapi kalau Anda tidak paham nanti ya jadi
Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya rumus praktis ya dari limit X mendekati tak terhingga. Itu salah ya sebenarnya, praktis. Simple formula ya mestinya. Oke. Jika ada limit dari pembagian fx dibagi gx, jadi fx itu suatu fungsi, gx itu juga suatu fungsi, dari dimana x mendekati tak terhingga, maka ada rumus praktis di situ. Ya, jika eksponen terbesarnya dari fx sama dengan eksponen terbesarnya dari gx. Jadi kalau misalnya pangkat terbesar dari fungsi x itu kuadrat atau pangkat 2, pangkat terbesar dari gx itu adalah juga pangkat 2, seperti itu ya. Berarti kan sama ya eksponen terbesarnya ya. Misalnya 2x kuadrat plus 3x, terus di bawahnya 3x kuadrat ditambah 5x minus 7 misalnya. Kan prinsipnya sama-sama pangkat terbesarnya adalah pangkat 2. Maka hasilnya adalah rasio. Ya, rasio dari tem dengan pangkat terbesarnya tadi. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Oke, jika eksponen terbesarnya fx itu lebih besar, nah lebih besar, misalnya atasnya itu fx lebih besar dari gx, misalnya atasnya itu berpangkat 3, 3x kuadrat plus 2x, bawahnya 2x kuadrat, 3x pangkat 3 plus 2x, bawahnya 2x kuadrat minus 5x, seperti itu. Dan seterusnya, kan berarti atasnya berpangkat 3, ya, atasnya berpangkat 3, bawahnya berpangkat 2, seperti itu. Maka hasilnya adalah tak terhingga. Ya, seperti itu. Sedangkan kalau yang lebih besar itu bawahnya atau fx lebih kecil, seperti itu, dari komponen eksponen terbesar dari gx, ya, maka hasilnya adalah 0. Ya, seperti itu. Itu rumus praktisnya. Ya, seperti itu. Itu adalah rumus praktisnya. Tetapi tentunya ketika latihan soal atau ujian, tentunya Anda nggak bisa langsung menjawab, oh ini hasilnya adalah langsung 2/3, seperti itu. Enak banget Anda. Ya, ini hasilnya 2/3. Terus ini hasilnya adalah tak terhingga. Oh, sini hasilnya adalah 0. Waduh. Enak banget, nggak boleh kayak gitu, tapi diterangkan caranya. Ya, seperti itu. Coba saya berikan contohnya. Contohnya adalah limit x mendekati tak terhingga dari 3x kuadrat plus 2x sama dengan 2x kuadrat minus 3. Kalau Anda lihat di sini, maka yang atas berpangkat 2, paling besarnya itu,
yang bawah berpangkat 2. Maka tadi bagaimana rumus praktisnya? Maka rasio dari koefisien di depan pangkatnya itu, di depan variabel dengan pangkat terbesar. Ya, seperti itu. Berarti rumus praktisnya adalah 3/2. Ya, seperti itu. Tetapi ini tidak boleh, ya. Tetapi ini tidak boleh Anda langsung menjawab 3/2. Tetapi ini sebagai patokan bahwa hasilnya itu dia 3/2 ujung-ujungnya. Ya, seperti itu. Maka bagaimana menyelesaikan? Ya, diselesaikan dengan cara limit. Limit X mendekati tak terhingga seperti itu. 3 X kuadrat per X kuadrat minus 2 X per X kuadrat seperti itu. Terus 2 X kuadrat per X kuadrat minus 3 per X kuadrat. Ya, seperti itu. Sehingga limit X mendekati tak terhingga dari 3 X kuadrat per X kuadrat minus ya, berarti 3 limit X mendekati tak terhingga dari X kuadrat per X kuadrat dikurangi 2 limit X mendekati tak terhingga dari X per X kuadrat seperti itu dibagi 2 limit X tak terhingga X kuadrat per X kuadrat minus 3 limit X mendekati tak terhingga dari 1 per X kuadrat. Ya, Anda lihat di sini. Maka ini saya arahkan ke 1 per X semua. Ya, seperti itu. Diarahkan ke 1 per X semua. Supaya apa ya? Supaya dapat hasilnya. Bu, nggak pamit. Ya, seperti itu. Sehingga yang atas 3 X kuadrat per X kuadrat itu adalah 1. Ya, seperti itu, nggak perlu ditulis. Minus 2. Nah, dikalikan limit X mendekati tak terhingga X per X kuadrat. Ya, seperti itu. Oke. X per X kuadrat itu kan sebenarnya kan adalah 1 per X. Ya, seperti itu. Maka ya limit dari 1 per X dari X mendekati tak terhingga berarti itu adalah 0. 2 dikalikan 0. Seperti itu. Terus selanjutnya ini adalah 2. Terus ini adalah 3 dikalikan 0. Sehingga hasilnya 3 per 2. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, jadi itu ya. Sehingga hasilnya adalah 3 per 2.
Oke, selanjutnya bagaimana kalau yang lebih besar itu yang di atasnya? Nah, seperti itu. Kita buat sederhana aja. Jadi kalau misalnya, waduh, kalau misalnya oke, contoh yang selanjutnya adalah bagaimana kalau misalnya pembagian fungsi itu, fungsi yang di atas itu lebih besar eksponennya, ya seperti itu. Jadi contohnya adalah limit X mendekati tak terhingga dari 3X kuadrat plus 3 minus X kok minus per X plus 5. Ya, seperti itu. Kalau ini kita dapatkan dari rumus praktisnya, karena yang terbesar adalah fx atau yang di atas seperti itu, maka hasilnya adalah tak terhingga. Ya, seperti itu. Oke, lantas bagaimana caranya? Maka sama saja dengan tadi, limit X mendekati tak terhingga. Seperti itu. Terus 3 buat lebih kecil aja. Oke, ini saya buat seperti ini. Limit 3x kuadrat saya buat menjadi 3. Aduh.
Ya, 3 limit X mendekati tak terhingga dari X kuadrat per X kuadrat seperti itu. Ya, seperti itu. Sehingga kalau Anda lihat ini hasilnya adalah 3 dikalikan tak terhingga dikurangi 0, ya seperti itu. 3 per X dari X mendekati tak terhingga itu kan berarti 0. Jadi diarahkan ke 1/X. Nah, 3 per X itu kan sama dengan 3 kali 1/X, ya seperti itu. Dan ini adalah 1 dikurangi 0. Oke, sehingga hasilnya tak terhingga per 1. Tak terhingga per 1 itu berapa? Ya, tak terhingga. Ya, seperti itu. Jadi hasilnya adalah seperti itu caranya. Jadi nggak boleh Anda kalau ada latihan soal atau ujian terus hasilnya tak terhingga seperti itu. Tak terhingga boleh itu sebagai patokan. Tapi bagaimana caranya mendapatkan tak terhingga? Dari mana caranya? Ya, seperti itu. Oke, maka caranya adalah dengan cara itu. Oke, lantas bagaimana kalau misalnya dibalik? Ya, limit X mendekati tak terhingga, X plus 5 dibagi 3X kuadrat minus 3, gitu aja ya, nggak usah repot-repot cari soal yang lain. Prinsipnya bahwa yang di atas itu lebih kecil komponen eksponen yang terbesarnya dibanding yang di bawah, maka hasilnya adalah 0. Bagaimana caranya? Nah, silakan Anda coba sendiri ya, seperti itu. Oke, masa saya semua nggak seru nanti ya. Oke, jadi itu kalau ada persoalan limit X mendekati tak terhingga dari pembagian dua fungsi, ya seperti itu prinsipnya. Kalau kedua fungsi itu mempunyai eksponen terbesar yang sama, maka tinggal hasilnya, kalau hasilnya saja ya, hasilnya adalah rasio dari koefisien di depannya itu. Di depan koefisien di depan komponen yang terbesar. Contohnya tadi kalau misalnya, atau prinsipnya contohnya kalau misalnya 2x kuadrat, atasnya 2x kuadrat sekian, bla 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 bla, dibagi dengan 3x kuadrat, bla 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 bla. Kan berarti 2 dan 3, berarti hasilnya 2/3, seperti itu. Tapi kalau misalnya jika eksponen terbesarnya adalah di atas atau efeknya, maka hasilnya adalah tak terhingga. Kalau eksponen terbesarnya adalah yang di bawahnya, maka hasilnya adalah 0. Ya, seperti itu. Oke, yang ketiga ini silakan coba Anda cari soal sendiri, diselesaikan sendiri. Selanjutnya untuk trigonometri sin cos tangen seperti itu. Kalau ada limit mendekati X mendekati 0 dari sin X per X, maka sama dengan 1. Khusus sin X per X, bukan cos X per X. Ya, seperti itu. Dan limit X mendekati 0 dari tangen X per X itu sama dengan 1. Sama ya. Seperti itu. Oke, dari saya cukup itu. Silakan Anda pelajari kembali tentang limit ini. Dan nanti akan saya berikan di latihan soal di Bismat ya. Baik, dari saya cukup itu. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pencerahan dan paham ya. Silakan pelajari kembali konsepnya di buku masing-masing dan dari berbagai sumber yang ada. Dari saya cukup itu.
Untuk konsep limit ini silakan nantikan untuk mengerjakan tugasnya. Baik, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.